Perkenalkan, saya Iwan Mulyana dari kelompok 4. Dan ini teman-teman saya. Dari kelompok 4. Saya Nana Hayu dari kelompok 4. Saya Tria dari kelompok 4. Kami di sini akan mengulas tentang motivasi. Motivasi menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi. Motivasi bukan hanya sekedar dorongan internal untuk mencapai tujuan, tetapi juga merupakan kekuatan yang mendorong individu untuk bertindak secara produktif, kreatif, dan efisien. Di lingkungan kerja, motivasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, memperkuat budaya perusahaan, dan menggerakkan inovasi. Namun, tantangan muncul ketika mencoba untuk memahami dan mengelola motivasi di tempat kerja. Setiap individu memiliki kebutuhan, nilai, dan aspirasi yang berbeda yang membuat pengelolaan motivasi menjadi tugas yang kompleks. Selain itu, perubahan dalam dinamika organisasi, tuntutan pekerjaan yang meningkat, dan faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang teori-teori motivasi, strategi manajemen yang efektif, dan faktor yang memengaruhi motivasi di tempat kerja menjadi sangat penting. Melalui video singkat ini, kami akan mengeksplorasi berbagai konsep dan praktik terkait motivasi di tempat kerja, dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi manajer, pemimpin, dan praktisi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Berikut adalah pernyataan dari orang-orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan, yaitu satuan kopi, yang berkaitan dengan motivasi. Perkenalkan, nama saya Galis Setiawan. Saya headbar di satuan kopi. Kerja jadi barista di satuan kopi sudah hampir 3-4 tahun sih. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keduanya, saya ingin bisa bekerja dengan secara berkelompok. Yang ketiganya, untuk saya ingin meningkatkan basic di dunia perkopian di Subang khususnya ya. Pernyataan tersebut sama halnya dengan pendapat R.A. Supriyono yang mengatakan motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan. Stimuli eksternal mungkin dapat pula mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Saya bisa bertahan di satuan kopi, salah satunya saya juga karyawan lama di sini. Terus juga saya juga lebih mengenal bagaimana kebebasan untuk berekspresi tentang kopi itu kayak gimana. Yang ketiga juga saya nyaman untuk bekerja di sini, udah dianggap rumah lah, dan ingin berkontribusi untuk meningkatkan dunia industri perkopian di Subang. Pernyataan ini juga sejalan dengan Robin yang mengemukakan bahwa motivasi organisasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Dari tahun 2021 berarti kurang lebih 3 tahun. Saya sih pribadi lebih menjaga komunikasi dengan baik, terus tetap tetap bareng-bareng gitu. Maksudnya kalau di operasional nggak cuma ngarahin, tapi juga kadang membantu juga. Jadi mereka lebih mau mendengarkan motivasi dari saya gitu, karena kalau misalkan biasanya kebanyakan karena mungkin ya job desk-nya banyak sebagai manajer, tapi kadang lupa komunikasi dengan karyawan gitu, teman-teman yang di operasional. Jadi saya lebih ke menjaga komunikasi dan
ikut membantu mereka di operasional sewaktu-waktu. Beberapa cara perlu dilakukan untuk dapat memotivasi. Pertama, menilai sikap. Kedua, menjadi manajer yang baik. Ketiga, memperbaiki komunikasi. 4. Menciptakan budaya tidak menyalahkan. 5. Memenangkan kerjasama. 6. Mendorong inisiatif. Salah satu dari sistem kita untuk teman-teman yang di lapangan ini bisa lebih semangat bekerja. Satuan Kopi memberikan bonus bulanan, jadi kita setiap harinya itu ada target dan beda-beda gitu, ada di weekend sama di weekdays gitu. Ketika target-target tersebut tercapai, mereka akan mendapatkan bonus tambahan, jadi mereka akan lebih semangat dalam bekerja ketika diberikan target. Ada beberapa cara penerapan motivasi dalam organisasi, yaitu motivasi prestasi, motivasi afiliasi, motivasi kompetensi, dan motivasi kekuasaan. Penerapan organisasi yang dilakukan Satuan Kopi adalah motivasi prestasi. Mengapa kami menyimpulkan demikian? Karena Satuan Kopi akan memberikan bonus kepada karyawan jika penjualannya mencapai target, yang dimana secara penjelasan singkat, motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala sesuatu untuk mencapai suatu tujuan perusahaan atas dasar kepentingan diri sendiri. Dan cara tersebut berhasil dilakukan Satuan Kopi untuk memotivasi karyawannya dengan hasil penjualan yang selalu mencapai target beberapa bulan terakhir. Dari pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-menerus, dan adanya tujuan. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam organisasi memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi, karena setiap personil atau pegawai pasti memerlukan suatu motivasi, baik dari dalam diri maupun dari orang lain. Untuk itu, apabila seseorang sudah terdorong atau termotivasi, maka kinerja seseorang itu akan meningkat, sehingga akan mempercepat proses penyelesaian tugasnya dalam bekerja.